Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rindia Dutia dengan NIM 02201425092. Saya dari kelas E jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi PPKN. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa dengan judul tugas menganalisis impaknya gerakan non-blok pada masa-masa saat itu. Dosen pengampu Bapak Abdul Firman Bunta, SPD, MPD. Langsung saja, saya akan menyampaikan analisis impaknya atau dampak gerakan non-blok pada masa awal pembentukannya. Gerakan non-blok atau non-aligned movement muncul pada konteks geopolitik perang dingin ketika dunia terpolarisasi menjadi dua blok besar, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Negara-negara yang baru merdeka pada dekade 1950 sampai dengan 1960-an menghadapi dilema untuk menentukan posisi politik luar negeri mereka. Mereka tidak ingin menjadi objek perebutan pengaruh kedua kekuatan tersebut. Oleh karena itu, lahirlah gerakan non-blok sebagai upaya menciptakan ruang independensi politik bagi negara-negara berkembang. Gerakan ini bertujuan agar negara anggota dapat menjaga kedaulatan, tidak terjebak dalam hegemoni ideologis, sekaligus tetap aktif berkontribusi terhadap stabilitas internasional. Dampak pertama yang paling terlihat adalah pada dinamika politik global. Pertama, keberadaan gerakan non-blok membantu mereduksi ketegangan ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Semakin banyak negara yang memilih posisi non-blok, maka semakin kecil ruang bagi superpower untuk memperluas pengaruh secara agresif. Kedua, gerakan non-blok berhasil menciptakan arena diplomasi alternatif bagi negara-negara berkembang. Sebelumnya, struktur politik internasional sangat didominasi oleh negara-negara maju, namun dengan adanya gerakan non-blok, negara berkembang memiliki wadah untuk menyampaikan perspektif dan kepentingannya. Ketiga, gerakan non-blok memberikan kontribusi signifikan terhadap proses dekolonisasi. Banyak negara Afrika dan Asia memperoleh dukungan politik dan moral dari gerakan non-blok dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Dengan demikian, gerakan non-blok mempercepat lahirnya negara-negara baru dalam sistem internasional. Pada bidang ekonomi, gerakan non-blok juga memberikan pengaruh yang penting. Pertama, gerakan non-blok mendorong kerjasama ekonomi antar negara berkembang melalui konsep South-South Cooperation. Ini bertujuan mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara maju dan membuka peluang pembangunan yang lebih mandiri. Kedua, pada tahun 1970-an, gerakan non-blok meluncurkan gagasan New International Economic Order atau singkatannya NIEO. Konsep ini menuntut restrukturisasi sistem ekonomi global agar lebih adil, terutama dalam perdagangan internasional dan penentuan harga komoditas. Walaupun tidak sepenuhnya terwujud,
NIEO menunjukkan bahwa negara berkembang memiliki agenda ekonomi yang kuat dan terkoordinasi. Di bidang sosial dan budaya, gerakan non-blok memperkuat solidaritas antar negara berkembang. Terdapat peningkatan kerjasama dalam pendidikan dan pertukaran pelajar, penelitian ilmiah, kesehatan masyarakat, serta pertukaran budaya. Hal ini bukan sekedar kerjasama teknis, tetapi juga membantu membangun identitas kolektif negara-negara pasca kolonial sebagai bangsa yang setara dengan negara maju. Gerakan non-blok juga meningkatkan rasa percaya diri negara berkembang untuk menentukan arah pembangunan mereka tanpa intervensi ideologi politik eksternal. Sebagai salah satu pendiri, Indonesia mendapatkan sejumlah manfaat strategis. Pertama, posisi diplomatik Indonesia meningkat secara signifikan. Indonesia dipandang sebagai negara yang aktif mendorong perdamaian internasional dan memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Kedua, gerakan non-blok sangat sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Melalui gerakan non-blok, Indonesia dapat menjaga independensi politiknya sambil tetap berperan dalam menyelesaikan isu global. Ketiga, dukungan negara-negara gerakan non-blok membantu Indonesia dalam beberapa isu nasional, seperti perjuangan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pada bidang keamanan, gerakan non-blok memainkan peran penting dalam mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi. Banyak negara anggota berperan sebagai mediator dalam konflik regional. Selain itu, keberadaan gerakan non-blok membuat negara adidaya lebih berhati-hati dalam melakukan intervensi militer. Hal ini karena semakin banyak negara menyatakan posisi independennya dan menolak keterlibatan dalam konflik blok besar. Secara keseluruhan, gerakan non-blok memberikan dampak luas pada tatanan internasional, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Gerakan ini membuktikan bahwa negara berkembang mampu bersatu dan memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan sistem internasional yang lebih seimbang dan berkeadilan. Demikian penjelasan mengenai analisis efeknya atau dampak gerakan non-blok pada masa awal pembentukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.